Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10, saya Triasanti Novi Hamida sebagai supervisor. Saya Endri Puji Winaryo sebagai coach. Saya Angela Widastiani sebagai coach. Selamat menyaksikan. Pagi Pak Endri. Pagi Bu Novi, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Pak Endri bagaimana? Sehat. Oke. Penuh semangat. Oke, sip. Oke. Ini Pak Endri. Ini Pak Bu Novi. Pak Endri kayaknya mau coaching ya? Iya. Nanti dengan Bu Angel. Oke, dengan Bu Angel nanti Pak Endri melakukan coaching. Nah, persiapan apa nih yang Pak Endri sudah lakukan sebelum coaching dengan Bu Angel nanti? Yang jelas untuk persiapan di awal itu waktu, Ya. kemudian kita sudah kesepakatan dulu dengan Bu Angel, kemudian bahwa hari ini kita akan melakukan coaching di tempat perpustakaan yang ala kopi-kopi ini. Iya, oke. Sehingga biar suasananya itu romantis gitu. Sehingga romantis, ketika relax. ada teman-teman itu yang nanti mau sharing-sharing apa itu, kerahasiaannya tetap terjaga, Oke. kemudian tidak tekan-tekan sambil ngopi. Betul. Oke, nah Pak Endri, dari persiapan tadi Pak Endri, kira-kira apa nih nanti kompetensi yang akan Pak Endri kembangkan dalam coaching dengan Bu Angel? Di antaranya adalah mendengarkan secara aktif, kemudian kehadirannya penuh, kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh coach kita kan. Kemudian saya juga akan mencoba untuk memberikan suatu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga akan menggali dari potensi Bu Angel sendiri. Oke, jadi sudah disiapkan semuanya ya, kemudian semoga nanti kompetensi tersebut bisa keluar semua. Insya Allah. Ya. Nah, dari 3 kompetensi yang tadi Pak Endri sampaikan, nantinya itu kompetensi apa yang akan Pak Endri fokuskan? Kita dari kompetensi tersebut kita fokus ke tiga-tiga, sehingga biar totalitas. Iya, betul. Oke, jadi 3 kompetensi itu kehadiran penuh, aktif mendengarkan, kemudian nanti Pak Endri bisa memberikan umpan balik. Nah, itu nanti diterapkan pada coaching dengan Bu Angel nanti. Oke ya. Kemudian Pak Endri, apakah Pak Endri sudah menemukan indikator ketercapaian atau tujuan pengembangan yang ingin Pak Endri capai? Ya, jadi harapan nanti kos bisa berjalan lancar. Kemudian ini Bu Novi untuk menyampaikan kepada Bu Angel nanti biar sehingga nanti muncul adanya solusi terhadap permasalahan yang disampaikan oleh Bu Angel. Itu Bu Novi. Ya, jadi tujuannya sudah, kemudian nanti keberhasilannya apa sudah, kemudian nanti semoga Pak Endri dan Bu Angel menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke ya. Nah, saya minta izin nih Pak Endri, saya nanti tetap di sini untuk mengobservasi coaching yang Bapak dan Ibu lakukan nanti. Oke, siap. Bu Angelnya bisa dipanggil, silakan. Sambil menunggu Bu Angel, mungkin kita saya Bu. Ini ada apa ya tadi? Ya, nanti saya tak nyambung. Oke. Bu Angel, monggo Bu Angel. Nuwun sewu, Monggo Bu. Dari kelas nih? Nggih Pak, ini langsung dari kelas tadi. Kelas berapa? Saya kelas 3B Pak. 3B. Setelah ini jamnya siapa? Setelah ini jamnya Bu Iva. Nggih. Oh, monggo tanya ke saya. Matur nuwun. Monggo. Bu Angel, kalian dengar itu waktu senam bareng itu dengan rasan-rasan. Apa itu kemarin? Kita fokus untuk habis senam kan kerja bakti itu. Iya Pak, jadi kemarin itu di senam itu kan agak capek ya, terus duduk-duduk bareng, terus ngobrol. Ini sebenarnya tentang siswa sih Pak. Siswa itu kok ada salah satu namanya Muhammad Ulin Nuha, kita sebut aja Ulin gitu ya Pak ya. Itu kok di kelas dia itu sering tertidur gitu Pak. Kalau boleh tahu, penyebabnya apa itu? Ini yang baru saya tanyakan ya Pak ya. Katanya Ulin itu
kalau tidurnya itu menuju pagi hari Pak. Jadi dia jam-jam 3, jam 4 itu baru tertidur. Katanya dia itu main game dan ada bisnis apa yang haruskan dia itu aktif di chatnya terus. Jadi dia harus mantengin chatnya, WhatsAppnya gitu Pak. Iya. Berarti kalau seperti itu otomatis mengganggu belajarnya. Wah, iya tentu Pak. Kemudian langkah-langkah apa yang sudah Ibu lakukan? Kalau langkah-langkah saya, ya saya itu kalau di kelas dulu ya Pak ya, di kelas itu saya berusaha sih kalau ketika Ulin sudah mulai tertidur, saya minta temennya kalau dibangunkan dulu, terus diobrol-obrol sama temennya nih Pak, dia bangun sebentar, nanti lama-lama tidur lagi, saya deketin, saya bangunin gitu, terus jadi tidur lagi gitu Pak. Gitu ya. Otomatis itu baru pelajaran belajar. Iya. Otomatis di pelajaran yang lain kan bisa juga seperti itu. Ya saya tuh pernah sih Pak cerita sama guru ya kemarin pas di senam pagi itu kan Pak, saya juga tanya, juga mengkonfirmasi apakah Ulin tuh juga kayak gitu di pelajaran mereka, padahal mereka pelajaran jam ke 1-2 pagi hari, ternyata sama itu Pak. Oh, gitu. Iya, jam 1-2 Ulin tuh udah kayak lemes, nggak bersemangat, terus lama-lama dia belosor tidur gitu, padahal itu sudah pasti masih pagi, nggak siang. Saya kan pembelajaran siang ya Pak, jam 7-8. Iya. Terus kemudian seperti apa harapannya dengan biar untuk apa si Ulin tadi itu bisa bersikapnya? Kalau harapan saya tuh kan ingin membantu sebenarnya biar Ulin ini kembali menjadi siswa yang aktif, menjadi siswa yang bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Setidaknya dia sama lah seperti teman-temannya gitu. Jadi perilakunya itu bisa berubah gitu Pak. Artinya jenengan sudah melakukan suatu metode-metode yang terbaik untuk itu. Oke, metode yang strategi yang saya lakukan gitu ya Pak ya. Kalau yang selama di kelas baru itu Pak, saya berusaha untuk membangunkan. Terus sekilas saya tuh tanya ke Ulin, kamu kenapa sih kok di kelas kok ngantuk? Kenapa sih kok kamu selalu nggak semangat di kelas? Katanya tadi game sama dia tuh harus mantengin bisnisnya itu. Kemudian yang ingin saya lakukan ya Pak, sebenarnya sih saya ingin ngomong secara pribadi, individual pada sama Ulin, biar dia itu bisa meluapkan, bisa menceritakan apa sih yang dia lakukan, apa sih yang jadi sebab sesungguhnya dia melakukan hal tersebut gitu Pak. Saya ingin menggali itu. Kemudian kalau memang membutuhkan, saya tuh pengen berkomunikasi sama orang tuanya Pak. Iya, jadi saya tuh pengen tahu apakah orang tuanya di rumah tahu kondisi Ulin yang setiap malam gitu begadang sampai pagi itu, apakah tahu gitu Pak. Iya, setelah itu saya juga kalau bisa saya membutuhkan BK sebagai nanti juga membimbing juga biar gimana sih solusi terbaik untuk si Ulin ini gitu Pak. Terkait tentang itu, apakah sudah Bu Angel laksanakan atau baru akan? Iya, kalau yang sudah saya laksanakan ini yang satu tadi membangunkan Ulin, kadang berbicara di kelas, tapi ini beri proses di kelas. Untuk yang akan saya lakukan, yang langkah pertama saya yaitu saya ingin sekali berbicara berdua dari hati ke hati sama Ulin. Itu yang ingin pertama kali saya lakukan. Oke. Terkait dengan tadi Ibu menyampaikan nanti juga ada beberapa kalimat yang mau memuji dengan orang tuanya ya. Itu kira-kira mau dikerjakan kapan? Iya, kalau bisa sih segera mungkin Pak, karena ini kan memang awal semester ya ini ya Pak. Jangan sampai ini berlarut-larut sampai nanti semester-semester kedepannya. Saya ingin awal semester ini kalau tidak minggu depan lah, maksimal minggu depan saya mencoba untuk berkomunikasi dengan orang tua. Karena untuk mematchkan jadwal orang tua untuk berkomunikasi itu kan kadang ya juga agak sulit ya Pak dengan segala aktivitasnya gitu Pak. Oke, bagus itu Bu. Oke, dari percakapan ini coba nanti ke depan hasilnya seperti apa kita dikomunikasikan lagi ya, sehingga biar anak-anak itu nanti bagaimana perkembangannya, perubahannya, jangan sampai anak-anak tadi selalu sering tidur gara-gara pas pelajaran. Iya, mungkin Pak. Saya juga berharap sekali apa yang saya lakukan ini
nantinya bisa merubah Ulin ya Pak menjadi Ya, siswa yang lebih baik. Saya juga berterima kasih nih, saya dengan bercerita pada Pak M ini saya juga Ya. sedikit merasa lebih lega gitu Pak. Ya. Saya juga bisa terinspirasi nih, ada banyak ternyata ide saya itu bisa di-approve lah untuk Ya. dilaksanakan gitu Pak. Mungkin Bu, nanti silahkan segera mungkin dalam minggu ini saya setuju dengan terkait dengan kehidupan jenengan. Nanti yang jelas hasilnya seperti apa kita komunikasi lagi. Iya, gitu Pak. Ada lagi Bu? Terima kasih Pak. Ini saya sudah lega sekali. Terima kasih, ini saya sudah izin. Ini kan memang saya nanti tidak ada pelajaran, tapi saya mau makan siang dulu ini Pak. Iya. Terima kasih Bu. Monggo. Enggak, nanti lu bawa dulu, enggak apa-apa. Nanti saya makan nasi aja Bu. Ya, moga-moga tidak Bu. Nah, sudah selesai proses coachingnya Pak Hendri. Luar biasa Ya. Alhamdulillah gitu. Ya, gimana nih perasaannya setelah Pak Hendri melakukan coaching dengan Bu Angela tadi? Iya, artinya jadi kita tahu ya ternyata ada beberapa permasalahan yang masuk ke kita sehingga karena siswa ini kita frank ya, Iya. ketika kita tidak diberi laporan agak sering-sering kan kita datang sehingga dengan Bu Aini tadi matur-matur terkait ini kan kita menjadi catatan untuk kita sehingga nanti menjadi PR kita datang ke depan apakah anak-anak ini sudah ada perubahan yang signifikan atau belum. Ketika sudah nanti perubahannya sejauh mana, ketika belum apakah pergerakannya seperti apa. Mau tidak mau kan otomatis ini harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Iya, betul ya. Jadi dari obrolannya tadi sudah ada solusi juga ya. Dan menurut Pak Hendri nih, yang sudah kita sampaikan tadi di depan berkaitan dengan indikator tadi, apakah keberhasilannya sudah tercapai menurut Pak Hendri? Saya kira itu sudah sangat tercapai Bu. Artinya dengan langkah-langkah yang signifikan yang dilaksanakan oleh Bu Angela itu sudah luar biasa. Artinya anaknya seperti apa, pendekatannya seperti apa, kemudian beberapa indikator sudah masuk sehingga itu untuk keberhasilan anak sangat menjemput. Oke, jadi tadi saat coaching dengan Bu Angela tadi sudah ada atau keberhasilannya sudah nampak. Nah, ini saya tadi mencatat beberapa bagian Pak Hendri yang saya amati tadi. Saya sampaikan, jadi obrolan coaching tadi berjalan santai. Tadi kalau saya melihat memperhatikan ada tanda tawar, tapi fokus dari permasalahan yang Bu Angel sampaikan. Walau dengan guyonan-guyonan tetap fokus. Kemudian Pak Hendri juga mendengarkan dengan baik seperti tadi ada yang Pak Hendri sampaikan di awal tadi kompetensi, ada mendengarkan aktif, gagasan penuh, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah itu tadi saya mencatat hal itu semuanya ada. Kemudian Pak Hendri bisa semacam merasakan apa yang Bu Angel rasakan tadi sehingga muncul ada solusi dari permasalahan yang Bu Angel sampaikan tadi. Itu tadi yang saya catat dari coaching Bapak tadi. Nah sekarang Pak Hendri, kira-kira kompetensi yang ingin Pak Hendri kembangkan setelah coaching ini tadi dengan Bu Angel sudah selesai, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Ya tadi kan ketika kita coaching dengan Bu Angel sudah berusaha untuk kita berikan mungkin, kemudian untuk menangani masalah daripada Bu Angel yang sudah sampaikan saya juga aktif mendengarkan daripada keluh kesah beliau sebagai guru itu kan sangat berat sekali sehingga itu kita harus mampu untuk bagaimana untuk menjadi sehingga ketika memberikan suatu proposal atau solusi itu kita juga hadir di dalamnya. Iya betul. Jadi ada umpan baliknya, ada umpan balik dari pertanyaan yang Pak Hendri sampaikan tadi ke Bu Angel, terus Bu Angel juga menanggapi sehingga muncul ada solusi dari permasalahan itu tadi. Ya. Oke, jadi Pak Hendri satu lagi nih pertanyaan dari saya. Menurut Pak Hendri, indikator apa sih dari coaching tadi yang menunjukkan keberhasilan? Yang tadi ya? Iya. Jadi menurut saya tadi perbincangan dengan Bu El tadi sangat semangat. Jadi setelah
kita bisa menemukan solusi tadi tanpa harus memberikan suatu masukan. Jadi beliau berhasil untuk menemukan solusi terhadap permasalahan ini. Jadi muncul solusi dari permasalahan dan dengan Pak Hendri mancing-mancing itu sehingga beliau punya ide beliau sendiri betul, tapi idenya sudah muncul dari tanpa harus kita harus seperti ini ya, gitu. ya, itulah pentingnya coaching Ya. ya. Jadi coaching itu bukan kita yang menuntun Ya, gini cobaannya kan harus menemukan ya, sendiri. betul. Kita Ya. sangat mengapresiasi daripada salah satu dari rekan-rekan kita yang luar biasa, sehingga tanpa harus menunggu komando seperti ini, teman-teman itu sudah luar biasa bergeraknya. Apresiasi. Ya, itu betul-betul apresiasi kita sedemikian rupa Iya. Pak Hendri ya. Tak terasa Pak Hendri, waktu kita sudah berjalan cukup lama ya, Ya, lumayan ada percakapan dari coaching Pak Hendri dan saya sudah bertindak sebagai observer. Semoga apa yang sudah Pak Hendri lakukan tadi dengan coaching bersama Bu Angel tadi, ke depan mungkin saya bisa berkesempatan menjadi observer lagi, kita bisa berkolaborasi lagi dengan organisasi-organisasi yang lain lagi. Itu Pak Hendri. Siap Bu, Ya. kapanpun kita siap Ya. untuk sharing-sharing seperti ini karena satu hari itu tidak luput dari suatu permasalahan. Iya betul. Pasti muncul berbagai konflik muncul, Ya. maka bagaimana kita untuk mengatasi dan mencari solusi. Ya betul sekali Pak Hendri. Saya sekarang mau pamit dulu. Oke. Undur diri. Saya Terima kasih. coba tak ikut nyusul Bu Angel tadi. Jadi, moga Bu dari Monggo. dibuat dari kesaktian bukan? Nah, nanti habis makan saya balik silahkan. Oke. Terima kasih Pak Hendri. Matur suwun, Bapak, Bu. Bapak.